Selamat jumpa kembali dengan Bible Study Minggu, dan pada kesempatan hari ini kita akan belajar sesuatu yang menarik. Dan tentu ketika kita membahas firman Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa, ada sesuatu yang sangat mendasar yang kita perlu tahu dalam mengenai firman Tuhan. Dan hari ini kita akan mencoba melihat bagian yang sering kali disalahgunakan oleh polemikus Islam yang memakai ayat ini sebagai penegasan bahwa Yesus adalah seorang utusan saja. Nah, salah satunya adalah di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, kata di situ, kata yang Engkau utus itu dalam bahasa Yunaninya apestellais, apestellais. Jadi itu adalah bahasa yang kata yang memang diperuntukkan untuk untuk kata ini, yaitu yang diutus, yang Engkau utus. Dan ini adalah kata yang berasal dari kata apostelo, atau dalam kata yang lain yang berbeda dalam bentuk subjek itu adalah apostolos. Jadi apostolos itu bentuk subjek. Apostellais ini sebetulnya lebih ke bentuk partisip, dan ini adalah sebuah keterangan. Nah, tentu apostolos dan apostellas berkaitan dengan erat, tetapi tidak sama. Nah, masalahnya di sini memang ada orang-orang polemikus Islam yang memakai ayat ini sebagai sebuah penegasan, ya Yesus adalah rasul saja dan dia hanya utusan dari Allah. Nah, yang seringkali tidak disadari oleh polemikus tersebut adalah kalau Alkitab itu perlu dibaca dalam keseluruhan konteks. Nah, di dalam ayat yang kelima, kalau misalnya kita loncat yang sampai kelima, ayat yang keempat itu sebetulnya tugas. Jadi Allah Bapa mengutus Yesus untuk menyelamatkan dunia, dan itu adalah tugasnya. Dan Yesus dalam konteks pasal 17 ini sedang berbicara kepada Allah Bapa, dan dia mengatakan bahwa aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu. Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ayat yang kelima ini sebetulnya adalah memberikan sebuah indikasi mengenai identitas Yesus. Siapa Yesus itu sebelum dunia ada. Jadi ketika Yesus menyelesaikan misinya dan yang mempermuliakan Bapa, maka dari misi yang diembannya itu dan diselesaikannya itu, di ayat yang kelima, dia menyatakan bahwa oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri. Artinya, kemuliaan Yesus itu adalah kemuliaan yang dimiliki oleh dirinya atau Yesus sendiri sebelum dunia ada. Dan dikatakan di situ, kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Artinya di hadiratmu, di hadapanmu, ada di depanmu, di hadirat itu, atau dia betul-betul ada bersama dengan Allah Bapa sebelum dunia ada. Ini sesuatu gambaran yang sangat-sangat penting di dalam Kristologi.
dalam bahwa Yesus Kristus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dialah Sang Firman itu sendiri, dialah Allah itu sendiri. Nah, lalu kemudian kita bisa melihat juga ini sesuatu yang tidak bisa disangkali oleh polemikus-polemikus Islam, bahwa sebetulnya ketika Yesus berbicara kepada Allah, kepada Bapaknya, Allah Bapa, di ayat yang ke-20 dan 21, dia menginginkan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bukan hanya para murid saja, tetapi mereka yang mendengar pemberitaan para murid dan kemudian percaya. Yesus ingin mereka disatukan atau menjadi satu. Ayat 20 dikatakan demikian. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi untuk mereka yang mendengar pemberitaan para rasul, para murid, mereka percaya, supaya apa? Supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Oke, stop dulu di situ. Supaya mereka semua menjadi satu mereka, baik itu para murid dan juga mereka yang mendengarkan pemberitaan para murid, menjadi satu, disatukan dalam satu kesatuan, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku. Ingat, perhatikan di sini. Engkau ya Bapa di dalam aku. Engkau itu merujuk pada Allah, Allah Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Itu suatu gambaran yang luar biasa di situ, karena Yesus menggambarkan dirinya sebagai seorang pribadi yang bisa bersatu dengan Allah Bapa dan Allah Bapa ada di dalam Dia. Ini adalah kesatuan Tritunggal itu, kesatuan yang tidak bisa dipisahkan itu antara Allah dan antara Allah Bapa dan Allah Anak atau Allah Putra. Nah, di dalam kesatuan Allah Bapa Putra itu, dia juga ingin para murid dan juga orang-orang percaya disatukan di dalam persekutuan itu. Tentu itu ada intervensi atau ada peran dari Roh Kudus di pasal yang ke-15 atau 16, di mana Roh Kudus akan menuntun orang-orang percaya di dalam kebenaran. Nah, di dalam Yohanes 16 dikatakan, 16 ayatnya yang ke-13 sampai 15, dikatakan apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan padamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan padamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan padamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Roh kebenaran itu adalah Roh Kudus yang akan tinggal di dalam diri para murid dan orang-orang percaya. Nah, di dalam bagian pasal yang ke-17, di situ pun sebetulnya berbicara mengenai kebenaran, ya. Jadi bagaimana para murid dan orang-orang percaya itu dikuduskan di dalam kebenaran, dan kebenaran itulah yang menyatukan melalui Roh Kudus itu, menyatukan mereka dengan persekutuan dengan Allah Bapa dan Putra. Ayat yang ke-17 dikatakan dari pasal 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Jadi ada ikatan yang erat antara Roh Kudus yang tinggal di dalam diri orang percaya dan para rasul, dan juga Roh Allah yang menyatukan yang ada di dalam diri Yesus, menyatukan
orang-orang percaya itu. Kita disatukan, kita dipersekutukan dengan Allah dalam punya hubungan yang erat, hubungan yang intim, sehingga kita bisa dekat dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, jadi sebetulnya kalau misalnya kita pakai poin ayat yang kelima pasal 17, Yesus itu sebelum dunia dijadikan dia memiliki kemuliaan. Dan kemuliaan itu adalah kemuliaan Allah sebelum dunia dijadikan. Artinya dia adalah Allah itu sendiri, dialah yang menciptakan langit dan bumi itu. Dan dialah firman Allah yang ada bersama dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Nah, di dalam pasal 17 ayat yang ke-21 juga kita melihat bagaimana hubungan Yesus dengan Allah Bapa itu. Dia bersatu dengan Allah Bapa, dan itu adalah sebuah kenyataan realitas yang tidak bisa dipungkiri karena ada di dalam teks dan tidak bisa dihindari. Nah, seringkali ayat di dalam Yohanes 17 ini dicomot oleh polemikus Islam untuk hanya sekedar menekankan satu bagian dan mereka tidak mau mengekspos bagian yang lain. Jadi harus berhati-hati, harus waspada, tetap harus baca keseluruhan konteks mulai dari ayat per ayat sampai ke akhirnya. Sehingga kita tahu mana bagian-bagian yang sebetulnya ingin ditekankan oleh mereka untuk sebagai dasar pembenaran akan kesesatan dan doktrin yang salah. Semoga ini menjadi satu bagian di mana kita bisa mawas diri, berhati-hati, dan kiranya Kristus, Sang Juru Selamat itu menyelamatkan kita dari segala kesesatan.